Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pencinta catur Gens Unasumus, kita satu keluarga. Perkenalkan, saya Hari Pramono, saya seorang difabel netra. Jadi di sini saya tidak bisa melihat apa yang ada di sekitar saya, termasuk papan catur berikut buah-buahnya yang ada di depan saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak pencinta catur semua untuk berdiskusi tentang sebuah ending yang sangat menegangkan tentu saja ya. Di sini saya akan bacakan untuk susunan buah caturnya. Untuk putih, raja di C2, gajah di B1, pion di C3, pion di D4. Sedangkan untuk hitam, raja di B5, pion di A5, pion di B6, dan pion di G3. Nah, walaupun putih mempunyai keunggulan materi, mempunyai sebuah gajah, tetapi hitam juga sangat menentukan sekali dengan adanya pion di G3, di mana pion ini 2 langkah lagi akan promosi. Tentu saja dia milih menteri karena secara materi dia akan unggul banyak daripada putih. Oke, langsung saja kita jalankan. Langkah pertama dari putih yaitu raja ke B2, memberikan ruang bagi gajah putih untuk melakukan serangan. Kemudian hitam melangkahkan pion ke G2. Nah, situasi yang sangat mendebarkan karena satu langkah lagi dia akan promosi. Kemudian putih memilih langkah gajah ke D3, skak. Nah, sekarang raja hitam hanya mempunyai 2 petak untuk berlindung, yaitu ke petak C6 dan juga petak A4. Nah, sekarang kalau raja hitam melangkah ke C6, secara otomatis putih akan melakukan langkah yaitu gajah ke E4, skak, sekaligus mengancam pion yang ada di G2. Ketika raja menghindar, secara otomatis akan mendapatkan pion secara gratis. Nah, tetapi hitam memilih langkah ke A4. Nah, kemudian putih melangkahkan gajahnya ke E4, mengancam pion yang ada di G2 karena pion ini sangat membahayakan sekali. Tetapi hitam tetap melangkahkan pion ke G1 dan dia secara otomatis promosi menjadi menteri. Nah, dari sini tentu saja Anda selaku pemain putih akan sangat berdebar-debar karena ketinggalan materi dan juga bisa mengancam raja dengan adanya menteri yang baru saja promosi. Kemudian putih melangkahkan gajahnya ke C6, skak. Nah, raja tidak ada tempat lagi untuk menghindar kecuali menutupnya dengan pion ke B5. Nah, apakah putih akan kebingungan? Nah, tapi kemudian putih tetap berjuang, dia melangkahkan gajah ke E4. Nah, di sini hitam tidak mempunyai langkah. Nah, sekarang kalau dia ingin melangkahkan pion ke B4, secara otomatis gajah akan ke C6 dan skakmat. Tapi kalau dia melangkahkan lain, nah, kemudian menteri apabila memukul D4, nah, apakah akan memukulnya dengan pion yang ada di C3? Nah, kalau seperti terjadinya, cerita ini masih sangat panjang. Tapi putih memilih langkah lain, yaitu hitam memilih langkah lain yaitu menteri ke F2, skak. Nah, kemudian putih memilih langkah gajah ke
C2, boom. Nah, dia raja hitam tidak mempunyai tempat untuk berlari, hanya mempunyai satu langkah, yaitu menteri pukul gajah, nah, dan skak. Kemudian secara otomatis putih akan memukul menteri dengan raja. Kemudian kita melangkahkan pion ke B4. Nah, apakah kita akan memakannya? Kalau kita akan memakannya ya cuma hasilnya nanti akan draw. Tapi putih melangkahkan pion ke C4. Kemudian hitam membalasnya dengan B3, skak. Raja putih menghindar ke B2. Kemudian raja hitam melangkah ke B4 mengancam pion yang ada di C4. Kemudian putih melangkahkan C5. Kalau raja akan melangkah ke C4 mungkin mengancam pion yang ada di 4, maka secara otomatis pion yang ada di C5 akan maju terus sehingga dia akan promosi. Kemudian kita melangkahkan pion A4 termasuk untuk menyerang raja, dan siapa tahu nanti dia akan promosi. Putih melangkahkan pion C6 yang pasti tidak akan terkejar gitu ya. Kemudian kita melangkahkan pion C3, skak, dan mau tidak mau raja putih harus menghindar raja ke B1. Hitam melakukan langkah ke C3 dan pion akan melangkahkan putih ke C7. Kemudian hitam melakukan A2, skak. Secara otomatis raja putih akan menghindar ke A1 untuk memblokade jalannya dua pion. Nah, dengan demikian kalau hitam melakukan langkah ke B2, secara otomatis raja putih akan memakan pion yang ada di A2. Kemudian raja hitam melangkah ke C2 termasuk untuk menyerang raja putih. Namun putih kali ini pasti promosi. Boom. Dan terkejut sekali untuk pemain hitam karena sekaligus dengan kemunculan menteri ini maka raja hitam akan terskak, maka dia harus menghindar dari lajur C. Dia bisa menghindar pindah ke D2, D3, terserah. Tetapi dengan demikian dengan lajur C yang sudah terkontrol dari jauh oleh menteri, raja hanya bisa menghindar, dan lama-kelamaan pasti pion yang ada di A2 dan di B3 akan dimakan oleh putih, dan hitam pasti akan kalah karena raja cuma sendirian. Begitu untuk belajar kita, diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam Gens Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.